Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igi Valentin. Saya dari Prodi D3 Kebidanan. NIM saya 22011450. Di sini saya akan membahas tentang budaya anti korupsi. Pendidikan budaya dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan formal dan informal. Pendidikan formal yaitu di sekolah, dan pendidikan informal itu di luar sekolah, seperti di rumah dan di lingkungan masyarakat. Dampak korupsi ada dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Secara langsung yaitu negara-negara, secara tidak langsung yaitu ekonomi, sosial, politik, demokrasi, pertahanan keamanan, pertahanan hukum. Lalu dampak korupsi secara langsung dapat merugikan negara, contohnya negara memberikan dana kepada desa dengan tujuan untuk pendidikan masyarakat sebesar 100 juta, sedangkan yang sampai kepada masyarakat itu hanya 40% saja. Dampak korupsi tidak langsung yang dapat menimbulkan kerugian di bidang ekonomi, sosial, politik, dan demokrasi, pertahanan, keamanan, penegakan hukum. Contohnya, yang pertama itu ada ekonomi, upaya yang diberikan tidak sesuai dengan pekerjaan. Yang kedua itu ada sosial, gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan. Yang ketiga itu politik dan demokrasi, banyak oknum-oknum politik yang melaksanakan komponen dan penawarkan 1000 janji. Yang keempat itu ada pertahanan, keamanan, dana yang seharusnya ada untuk memberi alat untuk membantu pertahanan malah tidak ada, sudah banyak dipotong. Pendidikan anti korupsi adalah sebuah gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Tujuan anti korupsi untuk membangun karakter yang jujur agar generasi muda tidak bermental korupsi dan memiliki nilai-nilai akhlak yang baik. Faktor anti korupsi, sifat serakah, tamak, rakus merupakan sifat yang membuat seseorang selalu tidak merasa cukup, ingin selalu lebih. Gaya hidup konsumtif, moral yang lemah, generasi seorang mengalami krisis, moral harus cepat diatasi, malas bekerja, dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal, serakah, tamak, rakus. Tidak bisa bersyukur, berasal dari diri sendiri dan dorongan keluarga. Yang kedua itu ada faktor eksternal, berasal dari luar kehidupan, pribadi, dan seseorang. Pendidikan budaya anti korupsi merupakan strategi sebagai upaya pemberantasan korupsi yang diharapkan dapat menciptakan ekosistem budaya anti korupsi untuk menciptakan generasi penerus banyak mutlak untuk membantu memberantas korupsi agar menciptakan informasi kelembagaan penegakan hukum law enforcement penegak hukum belum berfungsi secara efektif. Independen dibutuhkan suatu lembaga negara yang bersifat independen. Korupsi UUD nomor 20 tahun 2001. Pengertian korupsi menurut UU nomor 20 tahun 2001, pemberantasan tindakan pidana korupsi adalah setiap yang secara melakukan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, suatu korupsi, kumpulan orang yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada 7 bentuk tindakan pidana korupsi. Yang pertama itu merugikan keuangan negara. Setiap kegiatan yang dapat merugikan keuangan negara yaitu menyalahgunakan wewenang dan sarana untuk kepentingan memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Yang kedua itu ada penyuapan. Yang ketiga itu ada penggelapan dalam jabatan. Yang keempat itu adalah pemerasan. Ada unsur paksaan yang dilakukan untuk memberikan tekanan. Yang kelima itu ada perbuatan curang, tidak amanah, perbuatan yang dilakukan untuk mementingkan diri sendiri. Yang keenam itu ada benturan kepentingan dalam jabatan, gratifikasi, pemberian dalam arti yang luas dan dapat berhubungan antar negara atau bisa berupa uang langsung ataupun barang. Nilai dan prinsip anti korupsi, KPK merilis 9 nilai integritas yang bisa mencegah terjadi korupsi, yaitu yang pertama itu jujur, kedua itu peduli, ketiga itu mandiri, keempat disiplin, kelima tanggung jawab, keenam kerja keras, ketujuh itu sederhana, kedelapan itu berani, kesembilan itu adil. Lalu prinsip-prinsip anti korupsi untuk mencegah terjadinya korupsi.
maka harus dipahami prinsip anti korupsi seperti yang pertama akuntabilitas, yang kedua transparalitas, yang ketiga kewajaran, yang keempat kebijakan, yang kelima kontrol kebijakan dalam suatu organisasi atau instansi atau masyarakat yang penting. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.